apa kabar? Lama banget kita nggak jumpa ya, nggak masalah. Yang penting saya tetap doain untuk diri saya sendiri yang pasti, untuk sedulur semua, semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Amin. Dan semoga doanya nambah satu lagi. Sehat terutama, bahagia harus, sejahtera harus, tambah lagi rezekinya makin lancar karena pada saat kita tidak jumpa nih ternyata ada kabar BBM naik. Dan sekarang kita sudah menjalankan kehidupan dengan BBM naik itu, makanya semoga seluruh semua, kita semua sehat-sehat selalu agar bisa mencari rezeki yang lebih dan lebih. Amin. Selamat datang kembali di channel Kebun Raya. Yeay. Tentunya saat ini saya akan mengajak sedulur semua untuk membahas salah satu pupuk yang katanya pupuk ini adalah pupuk andalan para petani anggrek. Menarik bukan? Menarik banget ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena beberapa kali saya main atau berkunjung ke tempat jualan atau tempat grosir anggrek. Tentunya kalau di tempat jualan anggrek ya itu pasti punya stok anggrek yang bagus-bagus. Jadi saya selalu penasaran gimana sih cara merawat anggrek biar bunganya bagus, bunganya tumbuhnya cepet, terus bunganya juga nggak rontok, batangnya juga gemuk-gemuk, daunnya juga tegak gitu. Jadi saya selalu nanya-nanya apa tipsnya, itu ada macam-macam ya dan ada versinya masing-masing. Tapi kali ini saya nggak akan membahas tips atau langkah-langkah merawat anggrek, saya akan membahas pupuknya aja. Nah, pupuk ini selalu jadi jawaban para pedagang atau para petani anggrek. Jadi kalau ditanya, Pak, ini pupuk anggrek pakai apa ya? Agar anggreknya cepat tumbuh bunga itu pupuknya pakai apa? Selain andalan para petani, pupuk ini juga diklaim pupuk ramah lingkungan, ramah manusia, juga ramah binatang. Apa sih pupuk ini kok kayaknya dibahas di awal aja sudah sangat menarik ya? Makanya sedulur semua tonton video ini sampai selesai. Bagi sedulur yang belum subscribe channel Kebun Raya, yuk pencet tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga like, komen video ini. Terima kasih. Caplah. Salah satu trik baru ya, agar sedulur semua tertarik untuk menonton sampai selesai, ada atraksi-atraksinya. Apa pupuk ini? Jeng jeng. Ini adalah pupuk Namira. Duh, kenapa ya nggak dari dulu-dulu ngebahas ini, karena ternyata ini diproduksi oleh Inmira dan pabriknya itu di Yogyakarta, di Jalan Kaliurang, yang saya nggak sering banget sih. Maksudnya kalau maksudnya kalau pas ke dari kota Jogja terus pengen ke Kaliurang itu pasti ngelewatin si pabrik perusahaan Inmira ini. Saya nggak ngeh malahan. Kenapa nggak bahas dari dulu ya? Ternyata ini dia adalah pupuk andalan para petani anggrek. Tapi sebenarnya meskipun pupuk andalan para petani anggrek ini bisa diterapkan oleh tanaman bunga lainnya. Cuma kali ini yang banyak membuktikan itu adalah petani anggrek. Dan kalau udah buat anggrek yang katanya susah, bunganya susah muncul, bunganya susah mekar, atau kadang bunganya rontok aja ampuh, apalagi untuk tanaman lain, ya kan? Pupuk anggrek Namira ini punya kepanjangan sedulur semua. Kepanjangannya adalah Namira Nutrisi Anggrek Bumi Nusantara. Keren ya, cantik banget namanya. Pupuk Namira ini dibuat dari bahan-bahan alami tentunya karena diklaim organik ya. Jadi kalau organik itu pasti dibuatnya dari bahan-bahan alami melalui proses ekstraksi dengan teknologi modern. Pupuk organik cair Namira mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan untuk merangsang dan mengoptimalkan pembungaan pada anggrek maupun tanaman bunga lainnya. Jadi memang tidak harus diterapkan di tanaman bunga anggrek aja. Kalau sedulur semua memang koleksi semua tanaman bunga, bisa diaplikasikan juga. Pupuk organik cair Namira dapat langsung diserap dan dimanfaatkan oleh tanaman. Makanya nanti di aturan pakainya itu bisa dipakai seminggu sekali atau seminggu 2 kali juga boleh.
Karena ini memang organik ya, tapi meskipun organik berlebihan juga nggak bagus untuk tanaman, oke? Dan saya juga akan membahas bahan aktif di dalam pupuk organik cair ini. Ini kalau di sini tidak dikasih keterangan berapa persen ya. Biasanya kan kalau kayak pupuk-pupuk kimia lain itu ada kayak kandungannya berapa persen, N-nya berapa persen, P-nya berapa persen. Kalau ini enggak, dia bahan aktif langsung dijelaskan di dalamnya ada kandungan C organik dan hormon organik, terus ada unsur makro seperti pupuk lainnya. Unsur makro itu ada N, P, dan K. Terus kemudian unsur mikronya ada Mn, Cu, Zn, dan Mo. Terus juga mikrobanya ada penambat N dan juga pelarut P. Nah, nanti khasiatnya adalah dengan bahan aktif yang terkandung di pupuk organik cair Namira ini, itu bisa untuk merangsang pertumbuhan tunas, meningkatkan pembungaan, dan juga mengurangi kerontokan bunga. Jadi buat sedulur semua yang pengen nanam anggrek tapi kok nggak tunas-tunas, terus malah kadang kering mati atau malah kadang akarnya busuk, atau nggak muncul-muncul bunganya, bisa dikasih dengan pupuk organik cair Namira ini, oke? Karena memang mengingat tadi manfaatnya bisa mengurangi kerontokan bunga, jadi bisa menjawab keresahan-keresahan sedulur semua yang pengen anggreknya cantik-cantik gitu. Dan selain membahas bahan aktifnya dan juga ini pupuk apa, saya juga akan share harganya. Kalau di pasaran Jogja atau di toko Kebun Raya ini dijual 15.000. Ada juga yang jual 17.000. Tapi mungkin di luar sana ada yang lebih murah, tapi yang saya tahu daerah Jogja ini masih segitu kisarannya. Sedulur semua, tentunya biar informasinya masalah pupuk Namira ini enggak kentang ya, enggak nanggung gitu ya. Saya juga akan mengajak sedulur semua untuk mempraktekkan langsung gimana cara pakainya si pupuk ini. Dan disarankan bagi sedulur semua kalau pas mau ngasih pupuk ke tanaman-tanaman itu waktunya di pagi hari. Boleh sih kalau memang nggak sempat sore nggak apa-apa, tapi lebih bagusnya di pagi hari. Oke, kita akan langsung praktek. Nanti saya akan kasih tahu alat apa aja yang harus disiapkan selain si pupuk Namira ini. Ya, sedulur semua, di depan saya sudah ada beberapa alat ya. Karena sekarang saatnya saya untuk sharing bagaimana cara mengaplikasikan si pupuk Namira ini ke tanaman anggrek. Kebetulan saya masih punya tanaman anggreknya. Dan ini jangan salah ya sedulur semua, kok yang satu kayak terlihat tidak sehat, yang satu terlihat bagus gitu. Kalau yang satu ini barusan berbunga, sekitar mekar-mekarnya full ini 1 minggu 2 minggu yang lalu. Nah kalau yang ini memang sudah saatnya sudah mulai rontok, sudah kurang lebih 3 bulan lebih. Nah sekarang saya akan buka pupuknya masih tersegel. Oh ya, tadi saya jelaskan dulu, kenapa harus saya nyiapin pipet dan juga sendok, bukan berarti terus 2 kali pakai gitu, enggak. Di sini saya memang sengaja, saya pakai pipet bekas obat anak saya. Biasanya kalau yang obat-obat belakangnya ada drops itu pasti dibarengin sama, dikasih sama pipet kayak gini ya. Ini satu penuh itu 1 mili. Dan sendok ini untuk contoh, jadi sendok ini kan pasti semua orang punya. Nggak mungkin ada orang yang nggak punya sendok di rumahnya, pasti ada sendok. Jadi ini untuk perumpamaan, jadi nanti kita akan coba 1 mili itu seberapa sendok sih gitu. Sendok makan ini kan umum banget ukurannya ya, hampir mirip juga. Kalau takaran yang pada umumnya kan 1 sendok makan itu tanpa takaran yang pasti loh ya, pakai ilmu gitu-gitu. Tapi orang kalau kira-kira 1 sendok makan itu 5 mili. Nah kalau ada yang punya pipet di rumah yang punya anak kecil tapi udah mulai mau dibuang, ini bisa dimanfaatin lagi ya untuk aplikasi pupuk-pupuk yang takarannya harus bermili-mili gitu, yang kecil-kecil milinya. Oke, kita buka, semprotan udah pasti. Terus kita buka, tuh masih bunyi klik gitu. Kita buka. Tidak berbau? Belum dibuka soalnya. Kita buka segelnya lagi. Bau, ya bau pupuk, namanya pupuk ya. Bau pupuk tapi nggak bau kimia, jadi bau pupuk hampir mirip kayak pupuk kandang.
biar mirip kayak pupuk kandang. Jadi saya jelasin dulu, aplikasinya itu adalah 2 cc. Kalau di kemasan itu aturan pakainya larutkan 2 cc Organic Flower Nutrition atau pupuk Namira ini ke dalam 1 liter air. Nah, saya pakai pipet karena 1 cc itu kan 1 mili, berarti 2 cc itu 2 mili. Makanya saya pakai pipet yang mili biar gampang takarannya. Kalau cc itu kan jarang. Biasanya kalau yang pakai cc itu gelas takar kayak gitu. Itu kan jarang orang punya ya. Jadi kita pakai ini aja. Ini 1 mili ya, saya buktikan ya. 1 cc itu adalah 1 mili. Jadi kita akan memberi perumpamaan di sendok. Biar sedulur semua, biar nggak usah susah-susah nyari takaran-takaran. Lebih segini ya, setengah lebih dikit berarti ya. Berarti tadi nggak 5 mili ya 1 sendok tuh sebenarnya. Kurang lebih segini ya kalau takaran sendok. Oke, sudah jelas. Sudah saya masukkan ke dalam 1 liter air. Kalau kali ini saya nyiraminya pakai semprotan ya. Semprotan karena cuma buat 2 tanaman aja, bukan di tempat area luar yang ada tanaman macam-macamnya. Kalau tanamannya banyak, terus pakai semprotan pegel, bisa pakai sprayer yang pompa, jadi tinggal pencet gitu, atau sprayer elektrik kalau memang banyak, harus melarutkan banyak banget, atau bisa pakai gembor sebenarnya. Kalau ditanamnya di misalkan tanaman bunga yang ditanam di tanah langsung, nggak pakai pot atau nggak di atas-atas posisinya gitu. Disarankan disiramnya di bagian batang dan daun. Dan sekali lagi saya informasikan, saran pemupukan ini sebenarnya berlaku untuk beberapa macam pupuk ya. Jadi biasanya pupuk untuk pembungaan, untuk tunas daun, pupuk bunga itu disarankan lebih bagusnya pas pagi hari pas tomatanya terbuka. Oke, kita semprotkan langsung sedulur semua. Ya itu tadi sedulur semua, saya sudah sharing tentang apa itu pupuk Namira dan banyak petani yang pakai. Terus juga saya sudah sharing juga bagaimana cara aplikasi ke tanaman. Ini hanya sebagai contoh kali ini ya, tanaman-tanaman ini. Jadi saya cuma bawa 2 aja. Semoga bermanfaat informasinya dan semoga sedulur semua kalau pengen coba ini di online juga banyak dan tentunya di toko Kebun Raya jual juga pupuk ini. Jangan lupa cari toko Kebun Raya di Tokopedia, bisa kalau pesan lewat Instagram ada nomor HP-nya, lewat WhatsApp juga bisa. Menerima pengiriman ke seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi sedulur semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Kebun Raya. Dan juga like, juga komen video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.